Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Kali ini kita akan membahas beberapa soal dari materi ruang lingkup biologi yang merupakan bagian kedua. Kita lanjutkan ke soal pertama. Kita baca sama-sama. Cabang biologi yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup adalah. Nah, ini ada beberapa cabang biologi ya. Jadi biologi itu memang ilmu yang sangat luas, objek kajiannya juga banyak, temanya banyak, maka muncullah cabang-cabang ilmu biologi ini. Nah, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup yaitu A. Ekologi, B. Taksonomi, C. Biogeografi, D. Biologi populasi, E. Embriologi. Yang mana kira-kira? Ya, yang betul adalah yang B. Taksonomi. Ini cabang biologi yang khusus mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup, termasuk di dalamnya tentunya klasifikasi ya, spesies makhluk hidup. Kalau yang ekologi ini kaitannya dengan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Biogeografi ini penyebaran makhluk hidup. Biologi populasi kaitannya dengan populasi makhluk hidup ya, dan embriologi tentu ini kaitannya dengan embrio, ilmu tentang perkembangan embrio. Kita lanjutkan soal nomor 2, masih kaitannya dengan cabang biologi. Cabang biologi yang mengkaji fungsi kerja alat-alat tubuh adalah A. Fisiologi, B. Anatomi, C. Morfologi, D. Genetika, E. Sitologi. Dan ini pertanyaannya menanyakan yang objek kajiannya itu adalah fungsi kerja alat tubuh. Jawabannya yang betul adalah yang A, yaitu fisiologi. Jadi fisiologi itu yang mempelajari tentang fungsi kerja alat tubuh, fungsi misalnya fungsi jantung, fungsi ginjal, fungsi paru-paru dan sebagainya, dan proses-proses yang terjadi di alat tubuh tersebut. Ini dipelajari dalam cabang ilmu fisiologi. Kalau yang anatomi ini katanya dengan pelajari struktur tubuh makhluk hidup ya, misalnya posisi-posisi ginjal, jantung, hati dan sebagainya. Morfologi ini pelajari bentuk luar. Jadi bisa dikatakan kalau anatomi itu bagian dalam, morfologi itu bagian luar yang tampak dari luar. Misalnya kalau tumbuhan morfologi daun ya, bentuk-bentuk daun yang bermacam-macam dan lain-lainnya. Genetika ini kaitannya dengan gen ya, berarti kaitannya dengan penurunan sifat dan lain-lainnya. Sitologi ini kaitannya dengan sel, jadi mempelajari tentang sel. Kita lanjutkan soal yang berikutnya, nomor 3. Perhatikan tingkat organisasi makhluk hidup berikut. Ini tidak semua ya, hanya ada 6 tingkat organisasi. Yang 1 populasi, 2 jaringan, 3 sistem organ, 4 individu, 5 sel, 6 organ. Urutan yang benar susunan tingkat organisasi makhluk hidup adalah, ini mulai dari yang terendah ya, ini yang terendah. Urutan dari terendah, bukan yang dari yang tinggi, tapi dari rendah ke tinggi. Ini ada pilihannya A, B, C, D, E. Nah, untuk menjawab ini tentu kita harus hafal ya urutan tingkatan organisasi kehidupan. Sebetulnya yang paling bawah itu adalah molekul, tapi karena molekul ini tidak ada, tentu yang paling bawah adalah sel. Nah, ini sel itu paling rendah.
Jadi nomor 5 itu di urutan pertama. Kita cocokkan jawabannya. Nah, nomor 5 itu ada 2 ya, C dan D. Nah, berarti jawaban lainnya ini sudah gugur. Jadi mesti bukan jawaban yang benar. Jadi kita tinggal memperhatikan jawaban C dan D. Nah, yang mana ya? Kita lanjutkan urutan yang berikutnya, yang kedua. Setelah sel itu apa? Setelah sel itu adalah jaringan ya. Setelah sel itu jaringan. Nomor 2. Jadi setelah nomor 5 harusnya nomor 2. Yang mana? Yang C. Nah, dan yang D ini kan nomor 1, jadi ini salah. Yang D ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. 5, 2, 6, 3, 4, 1. Setelahnya ini tidak usah kita lihat, mesti jawabannya yang C. Kalau misalnya kok urutannya salah ya, berarti ini soalnya yang tidak baik karena salah ya. Tapi kalau soalnya itu baik, maka kita ini sudah cukup bisa menjawab ya, 5 dan 2 ini. Kita lanjutkan soal nomor 4. Hipotesis untuk penelitian dengan judul pengaruh pemberian pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung adalah. Ya, ini dibuat hipotesisnya seperti apa. Jadi hipotesis itu ada 2 macam ya, boleh salah satu. Hipotesis boleh hipotesis 0, boleh hipotesis alternatif. Nah, ini kita cari aja pilihan A, B, C, D, E ini yang mana yang benar. Kita lihat yang A, urea berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jagung. B, urea dipengaruhi oleh kelembaban udara. Tingkat pertumbuhan tanaman jagung yang masih muda menentukan produksinya. Pertumbuhan tanaman jagung dipengaruhi oleh suhu, cahaya, tanah, dan air. E, produksi tanaman jagung dipengaruhi oleh pengolahan tanah. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya kita akan mengaitkan pupuk dengan pertumbuhan tanaman jagung. Ini mudahnya ya. Itu nanti mesti jawabnya betul. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan hal-hal yang lain selain pupuk dan tanaman jagung, pertumbuhan tanaman jagung maksudnya. Nah, yang mana yang betul? Maka jawabnya yang A. Hipotesisnya bisa seperti ini, urea berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Kita lihat yang B, urea dipengaruhi oleh kelembaban udara. Ini salah, karena ini kan urea, satunya kelembaban, padahal kan variabelnya itu kan pupuk urea dan pertumbuhan tanaman jagung. Harusnya itu yang dikaitkan. Kemudian yang C ini juga salah. Tingkat pertumbuhan tanaman jagung yang masih muda menentukan produksinya. Ini tidak ada kaitan dengan urea. Ya, harusnya kan ada nih. Ini makanya ini salah. Yang D, pertumbuhan tanaman jagung dipengaruhi oleh suhu, cahaya, tanah, dan air. Ini juga tidak mengaitkan antara pertumbuhan dengan urea. Yang E, produksi tanaman jagung dipengaruhi oleh pengolahan tanah. Ini juga malah tidak ada kaitannya sama sekali ya dengan judul penelitian, karena ini produksi, ini pengolahan tanah. Jadi sekali lagi yang betul adalah yang A, jawaban yang betul. Lanjut soal nomor 5. Di antara cabang ilmu berikut yang memiliki bidang kajian paling luas adalah, ini yang paling luas ya, paling ya banyak kajiannya. A, mikrobiologi, B, bakteriologi, C, mikologi, D, virologi, E, zoologi. Kira-kira mana yang paling luas? Yang paling luas adalah yang A, mikrobiologi. Kita lihat yang B, bakteriologi ini kan khusus untuk bakteri, jadi ya lingkupnya cuma itu aja. C, mikologi tentang jamur, jadi ya kata dengan jamur saja. Virologi tentang virus, zoologi tentang hewan, kan lebih cakupannya lebih sedikit ya, cakupan materinya. Beda dengan mikrobiologi. Mikrobiologi itu kaitannya dengan semua mikroba. Bakteri di sini dipelajari, kemudian protozoa dipelajari, dan itu paling luas. Lebih dari satu kelompok kajian mikrobiologi. Lanjut soal nomor 6. Salah satu manfaat mempelajari biologi di bidang pertanian adalah, kita lihat pilihannya,
A. Penemuan bibit unggul, B. Berkurangnya plasma tuah, C. Punahnya tanaman florasi rendah, D. Matinya tanaman-tanaman langka, E. Meningkatnya hama serangga. Saya kira ini mudah ya. Jawabannya tentu yang A. Penemuan bibit unggul. Soal nomor 7. Berikut ini yang merupakan contoh permasalahan biologi pada tingkat organ adalah, dari ini organ ya, jadi kita harus tahu dulu organ hewan, tumbuhan itu apa nih ya, apa saja untuk bisa menjawab soal ini. Kita lihat pilihannya. A. Perbedaan struktur sel hewan dan tumbuhan, B. Perkembangbiakan virus dalam tubuh makhluk hidup, C. Infeksi usus halus, D. Gangguan sistem pencernaan, E. Tercemarnya air di sungai. Yang mana yang betul kira-kira? Yang betul adalah yang C. Infeksi usus halus. Usus halus ini merupakan organ. Nah, nanti kan tentu ini merupakan permasalahan kenapa infeksi itu bisa terjadi dan seterusnya. Tapi yang jelas yang menyebutkan organ di sini adalah usus halus. Mari kita lihat untuk pilihan yang lain, kenapa bisa salah. Yang A. Perbedaan struktur sel hewan dan tumbuhan. Nah, ini tentu tentang sel nih, struktur sel ya, bukan organ ini. B. Perkembangan biakan virus dalam tubuh makhluk hidup, ini tentang virus. Kemudian yang D. Gangguan sistem pencernaan, jelas ini ada kata sistem, berarti ini bukan organ, tapi tingkat sistem organ. Yang E. Tercemarnya air sungai, malah ini tidak sama sekali tidak menyangkut ke organ. Jadi sekali lagi yang betul jawabannya adalah yang C. Nomor 8. Ilmu harus dinyatakan dengan jujur atau apa adanya, sehingga sebuah ilmu harus bersifat titik-titik ya. Jadi ini yang ditekankan adalah jujur dan apa adanya. Pilihannya ada A. Universal, B. Sistematis, C. Objektif, D. Analitis, E. Verifikasi. Yang mana yang betul? Yang betul adalah yang C. Objektif. Objektif itu apa adanya. Kalau universal itu bersifat umum, jadi umum itu ya diterima oleh semua mayoritas gitu ya, yang umum, dan umum terjadi di kehidupan. Sistematis tentu ini kaitannya dengan sistem ya, jadi sistematis. Kemudian analitis itu berarti ada analisa. Verifikasi itu cek dan dicek ya, verifikasi itu bisa dengan begitu. Dari yang betul ini objektif, karena ini ada apa adanya, itu objektif. Soal nomor 9. Tercemarnya air sungai dan penebangan liar di hutan menyebabkan matinya tumbuhan dan hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Selain itu juga dapat merusak habitat dan struktur tanah serta perubahan suhu yang disebabkan berkurangnya tumbuhan hijau. Peristiwa tersebut merupakan permasalahan biologi yang terjadi di tingkat A. Pilihannya ini A. Jaringan, B. Populasi, C. Individu, D. Ekosistem, E. Komunitas. Kita lihat di sini narasinya ya, teksnya ini ada tercemarnya air sungai, kemudian penebangan liar ini ya, menyebabkan matinya tumbuhan, hewan yang hidup di dalamnya. Berarti ini tingkatannya adalah tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem. Kenapa bukan komunitas? Karena ini ada unsur lingkungannya, jadi ada tanah ya, ada sungai ya, air sungai itu berarti kan menyangkut antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kalau ekosistem itu hanya makhluk hidupnya saja. Kemudian A, B, C tentu tidak ya, jaringan tentu tidak, populasi tidak, karena ini lebih luas lagi. Individu juga tidak, ini lebih luas dan kaitannya dengan lingkungan. Sekali lagi jawabannya yang D. Soal nomor 10 berikut ini bukan merupakan sikap yang harus dilakukan selama di laboratorium. A. Menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, mengerjakan dengan serius, fokus pada praktikum, menggunakan semua bahan kimia yang ada di laboratorium. Yang bukan sikap yang harus dilakukan ya di laboratorium. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang E.
Kalau yang A, B, C, D itu harus dilakukan seperti itu. Untuk yang E ini tentu kita tidak menggunakan semua bahan kimia ya. Kita gunakan kan yang dibutuhkan saja, tidak semuanya digunakan. Soal nomor 11. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan prinsip hukum dan teori yang terbentuk melalui serangkaian kegiatan ilmiah. Suatu pengetahuan disebut ilmu bila memiliki ciri-ciri berikut kecuali. Jadi ini kecuali ya, ingat-ingat kecuali. A. Memiliki objek kajian, B. Subjektif, C. Objektif, D. Universal, C. Sistematis. Yang mana jawabannya? Jawabannya tentu yang B. Subjektif. Ilmu itu tidak boleh subjektif, tapi harus objektif. Harus apa adanya, apa yang ditemukan itu yang dikemukakan. Jadi tidak subjektif. Oke, jadi jawabannya B. Soal nomor 12. Kajian ilmu biologi meliputi semua benda hidup dan interaksinya. Berikut ini manakah kegiatan yang paling tidak mendekati definisi dari ilmu biologi di atas? Ini definisi ilmu biologi. Kajiannya itu meliputi semua benda hidup dan interaksinya ya. Pilihannya ada A. Penelitian dampak merkuri terhadap kemampuan kognitif bayi di 5 bulan pertama. B. Pengamatan perilaku burung raja udang di masa musim kawin. C. Pengumpulan cara penanganan petani terhadap hama tikus. D. Mensimulasikan bentuk molekul dari protein hemoglobin dalam darah. E. Memetakan jalur migrasi manusia dari Afrika sampai Asia Tenggara. Yang betul mana jawabannya? Yang tidak mendekati definisi kajian ilmu biologi tersebut ini? Tentu jawabannya yang E. Jadi memetakan jalur migrasi manusia dan Afrika, dari Afrika ya sampai Asia Tenggara. Tentu tidak ada kaitannya dengan biologi. Meskipun mungkin kalau dikaitkan ya bisa saja nanti masuk ke bidang biogeografi ya, penyebaran makhluk hidup, tetapi ini masih terlalu jauh kalau dikaitkan dengan definisi ini. Soal selanjutnya, soal nomor 13. Pernyataan manakah di bawah ini yang bukan karakteristik dari teori desain? Jadi ada teori ya, yang bukan ya, yang bukan. A. Lebih komprehensif dibanding sebuah hipotesis. B. Lebih sempit cakupannya dibanding hipotesis. C. Kebenarannya diteruji karena sudah melalui rangkaian percobaan. D. Didukung oleh data-data dan bukti. E. Masih dapat difalsifikasi atau digugurkan oleh bukti-bukti yang lebih lanjut. Yang mana jawabannya? Yang jawabannya adalah yang B. Lebih sempit cakupannya dibanding hipotesis. Tentu teori lebih luas ya, lebih luas, lebih lengkap dibanding hipotesis. Hipotesis itu kan hanya sebagian kecil dari suatu proses penelitian. Penelitian itu kalau berhasil akan memunculkan teori. Jadi ini betul-betul hanya bagian saja dari nanti perjalanan menentukan atau menemukan teori. Yang lain betul ya, yang lain tidak betul, lebih komprehensif dibanding hipotesis, betul, kebenaran teruji, betul ya. Yang namanya teori itu harus diuji dulu, tentu dengan percobaan. Kemudian teori itu didukung oleh data dan bukti, jelas. Kemudian masih dapat digugurkan oleh bukti yang lebih lanjut ya. Jadi yang namanya teori itu kebenarannya tentu tidak mutlak. Kalau misalnya ada penemuan baru yang menggugurkan teori sebelumnya, ya tentu teori itu akan gugur ya. Tentu teori yang baru itu sama dengan teori yang lama, yaitu didukung oleh bukti-bukti, kemudian rangkaian percobaan dan sebagainya. Seperti itu. Soal nomor ke-14. Setelah kembali dari Taman Nasional Gede Pangrango, seorang entomologis menata kembali hasil spesimen yang diperolehnya. Manakah di bawah ini yang merupakan hasil koleksinya? Nah, ini tentu kita harus tahu dulu entomologis itu apa untuk bisa menjawab ini ya. Karena kaitannya dengan nanti yang dikoleksi. Pilihannya ada A. Jamur kuping, jamur merang, dan lihen. D. Daun meranti, bunga putri malu, dan strobilus pinus. C. Capung, kupu-kupu, dan kumbang. D.
D. burung pipit, burung madu, dan burung srigunting. E. contoh tanah, air, dan batuan. Yang mana? Nah, untuk melukis ini seorang yang khusus mempelajari tentang serangga. Jadi hasil koleksinya berupa capung, kupu-kupu, dan kumbang. C jawabannya. Bukan yang lain ya, bukan yang lain ini. Terus lagi jawabannya yang C. Soal nomor 15, soal yang terakhir. Genetika sebagai ilmu mulai dari sebuah biara kecil di Austria, di mana seorang biarawan dan juga ahli matematika mencoba melakukan percobaan persilangan makhluk hidup, yaitu menggunakan tanaman kacang kapri atau Pisum sativa. Setelahnya, Watson dan Crick melanjutkan dengan penemuan struktur DNA dan penjelasan mekanisme transkripsi dan translasi. Apakah nama bidang genetika yang disebut terakhir, dan yang disebut terakhir yang ini ya, yang kaitannya dengan struktur DNA, dengan proses transkripsi dan proses translasi ini? Pilihannya ada A. genetika Mendelian, B. genetika molekuler, C. genetika populasi, D. sintesis baru, E. bioinformatika. Jawaban yang betul yang mana? Yang B. genetika molekuler. Jadi karena ini kaitannya dengan gen ya, dan tingkatannya tingkat molekul. Ini kan transkripsi, translasi, bagaimana struktur DNA dan sebagainya itu kan molekul, maka dia bidangnya adalah genetika molekuler. Kalau yang Mendelian itu kaitannya dengan nanti pola-pola penurunan sifat dan lainnya, ini Mendelian ya, Mendel. Genetika populasi juga kaitan erat dengan yang A. Sintesis baru ini tidak spesifik ya, tidak spesifik ke molekul. Kemudian bioinformatika ini juga tidak spesifik ke genetika dan molekul. Jadi selagi jawabannya yang B. Baik, itulah beberapa contoh soal ya, yang mungkin bisa menambah pengetahuan dan wawasan kaitannya tentang materi ruang lingkup biologi. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan berjumpa dengan video yang lain dan pembahasan yang berbeda juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.